Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada akhir Desember lalu. KPK menilai Hasto terlibat dalam kasus suap pergantian antar waktu yang menjerat buronan Harun Masiku. KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ada dua surat perintah penyidikan yang diterbitkan KPK. Dalam surat pertama, Hasto ditetapkan tersangka atas kasus suap. Sementara dalam surat kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Akibat upaya yang dilakukan Hasto Kristianto, Harun Masiku lolos dari OTT KPK dan hingga kini masih buron. Meski Hasto Kristianto belum ditahan, namun pasca ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah mencekal Sekjen Partai Banteng itu untuk pergi ke luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.